Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai ikatan kimia. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai ikatan kimia itu, kita terlebih dahulu harus membahas mengenai kestabilan konfigurasi elektron. Nah, bagaimana unsur yang stabil itu? Nah, sebelum ke situ, kita harus terlebih tahu dulu bahwa di bumi ini unsur itu tidak ada yang stabil, jarang yang stabil jika yang ditemukan di alam. Tapi yang stabil itu unsur gas mulia gitu. Jadi unsur yang stabil itu gas mulia. Nah, dari konfigurasi gas mulia itu diketahui mempunyai konfigurasi elektron oktet 8 atau 2 duplet. Nah, yang 2 tuh cuman helium duplet. Yang sisanya tuh ada neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Itu elektron valensinya 8. Nah, itu baru memenuhi kaidah oktet dan disebut unsur yang stabil. Nah, yang selanjutnya yaitu teori ikatan Lewis. Rumus Lewis atau rumus titik elektron, yaitu menggunakan lambang untuk menyatakan kulit konfigurasi elektron, kulit terluar, dan elektron yang berikatan. Nah, langkah membuat rumus Lewis itu, pertama, membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan jumlah elektron valensi. Yang ketiga, menggambarkan elektron valensi sebagai titik-titik hitam di sekitar lambang unsur. Nah, di situ ada contohnya. Contohnya H itu 1 elektron valensinya. Jadi H itu titiknya cuma 1. Terus C di situ kan 6. Nah, berarti kalau kita buat konfigurasi elektron 24 berarti elektron valensinya 4, berarti C mempunyai 4 titik. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang kita lanjut mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada 3, yaitu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion itu terjadi ikatan antara logam dan non-logam. Sedangkan ikatan kovalen yaitu ikatan antara non-logam dengan non-logam. Nah, sedangkan ikatan logam yaitu antara logam dan logam. Nah, yang kemudian ada ikatan ion. Ikatan yang terbentuk antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Terbentuknya antara ion logam dan non-logam. Terjadi ketika satu atom melepas elektron dan yang satunya menerima elektron, atau bisa disebut serah terima elektron. Nah, contohnya di situ ada 11 Na dan 17 Cl. Bisa kita ketahui bahwa Na elektron valensinya 1 dan Cl itu elektron valensinya 7. Nah, 1 menurut kaidah oktet tadi harus 8. Nah, berarti dia harus melepaskan 1 elektron agar oktet. Nah, sedangkan Cl agar oktet yaitu harus menangkap 1 elektron. Nah, dikarenakan Na harus melepas, jadi Na plus, sedangkan Cl harus menangkap, jadi Cl min, sehingga membentuk ikatan ion NaCl. Nah, itu ada gambarnya di bawah. Nah, ini merupakan gambar animasi dari NaCl. Nah, yang selanjutnya itu ikatan kovalen, ikatan yang terjadi pada 2 atom yang masing-masing kekurangan elektron dan membentuk pasangan elektron dan digunakan bersama-sama. Nah, ikatan antar non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen tentu aja ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal. Semua tangannya itu tunggal. Ikatan yang terjadi karena penggunaan satu pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Contohnya ada H2 dan H2O. Nah, bisa dilihat di situ ada animasinya. Seperti itulah penggambarannya. Dan H2O juga seperti itu. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen yang salah satu tangannya rangkap 2. Ikatan yang terjadi karena penggunaan 2 pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Nah, contohnya ada CO2. C elektron valensinya 4 dan O elektron valensinya 6. Nah, bisa dilihat penggambarannya seperti itu, sehingga diperoleh ada rangkap 2 di situ. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3.
Ikatan kovalen yang satu tangan mempunyai rangkap 3. Ikatan yang terjadi karena penggunaan 3 pasang elektron secara bersama-sama. Nah, contohnya ada N2. Di situ N berikatan dengan N. N itu elektron valensinya 5. Jadi 1N mempunyai 5 titik. Jika digabungkan berarti ada 3 titik yang bersamaan, sehingga ada 3 rangkap gitu. Nah, inilah penggambaran dari ikatan kovalen. Ada single bond atau ikatan single atau double bond, ikatan rangkap 2, dan triple bond atau rangkap 3. Nah, itulah penggambarannya seperti itu. Yang selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen di mana pasangan elektron berasal dari salah satu pihak atom, ditandai dengan garis panah tunggal dengan arah anak panah menuju atom yang didonasikan elektron untuk berikatan. Nah, contohnya di situ ada NH3 dan ditambah H gitu. Nah, gambarnya seperti itu ya. Jadi ada NH3, gambarnya seperti itu, ditambah H. Nah, di situ ada HCl, tapi H-nya aja yang berikatan kepada NH3. Sehingga N-nya tuh kan punya 2 titik. Nah, sehingga H-nya tidak perlu membawa titik. Jadi langsung bisa berikatan seperti yang ada di kurung kerawal yang sebelah kanan, yang ada plusnya. Nah, itu dia hasilnya. Nah, kemudian ada ikatan logam. Nah, di situ ada gambar animasinya. Jadi memiliki kecenderungan untuk menjadi ion positif karena energi potensial ionisasi sangat rendah dan mempunyai elektron valensi yang kecil. Nah, struktur logam itu merupakan ion-ion positif yang dibungkus oleh awan elektron. Nah, jadi yang warna silver itu merupakan ion positifnya, sedangkan yang merupakan awan elektron tuh yang merah kecil-kecil. Nah, si ion positifnya tuh sangat kokoh gitu. Jadi dia hanya diam di situ, nggak bergerak. Sedangkan yang bergeraknya tuh awannya, awan elektronnya. Nah, ciri ikatan logam tuh mempunyai sedikit elektron valensi sehingga mudah melepaskan dan membentuk ion positif. Kulit terluar tuh relatif longgar. Elektron dapat pindah dari satu elektron ke elektron yang lain. Nah, sifat ikatan logam juga merupakan zat padat pada suhu kamar dan penghantar atau konduktor listrik yang baik. Yang selanjutnya ada ikatan hidrogen. Jadi ikatan antara molekul-molekul polar yang mengandung ikatan hidrogen. Nah, polar di sini tuh bisa diartikan sebagai bisa menghantarkan listrik. Kalau non polar itu tidak bisa menghantarkan listrik. Secara singkatnya gitu ya. Nah, atom H dengan atom pasangannya yang sangat elektronegatif membentuk ikatan hidrogen. Nah, biasanya ikatan hidrogen tuh berikatan dengan senyawa F, O, dan N. Jadi ada HF, ada H2O, dan NH3. Nah, jadi sifat dari F, O, dan N tuh sangat elektronegatif, sehingga memerlukan energi yang cukup tinggi untuk melepas ikatan hidrogen ini, sehingga mempunyai titik didih yang cukup tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.